Tes tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Halo. Halo Pak. Oke, sip. Kedengeran ya berarti ya suara saya. Ada Pak. Oke. Halo, Ya ini halo. sorry banget ya teman-teman. Benar, benar. Apa namanya ternyata kan minggu lalu saya bilang ada kemungkinan besar online. Cuma ternyata memang jadwal keluar kotanya dipindah. Jadi hari Selasa malam. Cuma memang kesalahan saya juga tidak memberitahukan jadi tidak masalah. Jadi kelas kita hari ini akan hadir saja. By the way, gimana kabar teman-teman sekalian? Mas Aru, Mas Nana. Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ini Mas Aldo belum join karena mau on offline atau bagaimana ya? Ada yang tahu? Udah masuk kok Pak Aldo? Udah Pak, udah. Ada ya? Udah Oh Pak. iya, sip sip. Nggak kelihatan ternyata di sisi sebelah sana. Oke oke, yaudah kalau gitu ini berarti full pada online ya ini, tapi saya yang offline saja. Oke baik kalau gitu kita mulai ya. Untuk kelas hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia. Terima kasih yang sudah datang atau hadir di kelas audit tata kelola teknologi informasi kelas reguler pada pagi hari ini di pertemuan keempat ya. Wah, luar biasa udah pertemuan keempat. Setengah pertemuan lagi kita UTS. Nggak, masih lama, masih sebulan ya. Masih sebulanan lagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari atau ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Pada pertemuan hari ini melanjutkan ya pertemuan eh, minggu lalu masih terkait COVID ya, kita sampai akhir pertemuan ya kita akan membahas COVID doang nih guys. Jadi apa namanya jangan bosan-bosan lah ya terkait COVID. Tapi kita akan membahasnya secara bertahap. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait introduction-nya dari COVID itu sendiri dan structure as general gitu kan dari COVID. Core modelnya lah ibaratnya ada IDM, ada PO, ada DSS, ada MEA dan seterusnya. Nah, pada pertemuan hari ini ya kita akan mulai membahas masuk ya ke dalam sub kategorinya yaitu dua dua sub yang akan kita masukin yaitu adalah IDM, Evaluate Direct Monitoring dan APO, Line dan Organisasi. Nah, kemudian eh, saya sebetulnya sudah membaca dari artikel atau makalah yang kalian buat. So far bagus, tetapi sepertinya di sini ada miss di mana nggak tahu ya mungkin saya juga miss nanti bisa dijelaskan gitu kan. Di mana sebenarnya tugas kali ini itu akan membahas terkait dari proyek akhir yang akan kalian buat gitu loh. Jadi dari proyek akhir yang akan kalian buat kemudian diturunkan berdasarkan tadi IDM dan APO-nya khususnya gitu kan. Dari IJ 01 enterprise goal-nya kemudian align EJ-nya EJ-nya, line goals-nya dan seterusnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat terlebih dahulu ya dari teman-teman sekalian gitu kan. Monggo apa namanya untuk materi ini untuk apa presentasi bisa dimulai eh, pada teman-teman sekalian dipersilahkan. Ini mana nih yang mau share screen guys?
Ini masih belum ada yang ngomong ya. Halo, apa sudah kedengaran? Oke. Tapi agak kecil sih Mas Aldo. Tes, 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 tes. Sip, udah lebih enak. Baik, selamat pagi Pak dan juga teman-teman sekalian. Di sini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan mengenai domain EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, dan juga APO, Align, Plan, and Organize. Sebelumnya kita masuk pada gambaran garis besarnya dulu, yaitu COVID. Apa itu COVID? COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan sebuah kumpulan dokumentasi dan panduan yang telah digunakan oleh banyak organisasi yang utamanya bertanggung jawab pada proses manajerial berorientasi bisnis dan berbasis teknologi. Berangkat dari kemudahan operasional yang ditawarkan, COVID merupakan framework praktikal terbaik. Teknologi ini menggabungkan banyak konsep dan teori fundamental dan literatur akademik di bidang manajemen umum dan teknologi informasi. COVID sendiri mendefinisikan komponen untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola, di mana berupa proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, arus informasi, budaya, dan perilaku, keterampilan, dan juga infrastruktur. Kita sendiri pernah mendengar COVID-5 dan COVID 2019. Jadi, apa itu COVID-5? Apa itu COVID 2019? COVID-5 dikeluarkan pada 2012 setelah menjadi standar yang digunakan oleh berbagai industri sebagai standar tata kelola perusahaan mereka. Nah, di tahun 2019, saat ini sebagai organisasi yang mengeluarkan standar COVID telah melakukan update terhadap standar tersebut. Standar tersebut disebut dengan COVID-5 2019. Tidak seperti konsep COVID 4.1 dengan COVID-5 yang mengalami perubahan fundamental, konsep tata kelola COVID-5 2019 tidak jauh beda dengan COVID-5. Namun ada beberapa penambahan mengikuti perkembangan dari teknologi dan bisnis yang semakin erat. Di antaranya penambahan adalah terkait dengan prinsip. Nah, kita tahu bahwa COVID-5 itu mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama memenuhi value pada pemangku kepentingan atau stakeholder, yang kedua mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end, yang pendekatan holistik, dan yang kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, pada COVID 2019, prinsip tersebut diperbarui. Yang dikategorikan ke dalam governance system dan dua prinsip tambahan. Klasifikasi baru lagi yang pertama adalah yang termasuk sistem tata kelola atau governance system, seperti yang sudah di sini. Yang pertama memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder, organisasi secara menyeluruh atau end-to-end. Yang ketiga memungkinkan pendekatan yang holistik. Yang keempat memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang kelima penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Dan yang keenam dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk prinsip tata kelola governance framework, yang pertama berbasis model konseptual, yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel, dan yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya. Nah, prinsip-prinsip baru pada COVID 2019 menunjukkan bahwa COVID tidak ingin seperti kerangka kerja yang kaku dan statis yang memaksa organisasi untuk mengikutinya apa adanya. Semangat keterbukaan, fleksibilitas, dan adaptabilitas jelas dinyatakan secara eksplisit dalam prinsip-prinsip di atas. Selain itu, prinsip keselarasan dengan standar-standar lain menunjukkan semangat untuk mempertahankan agar COVID
tetap dapat dijadikan sebagai payung besar yang menaungi penerapan berbagai standar teknis lain yang lebih spesifik. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui apa itu COVID-19 dan COVID 2019, kita masuk pada domain dalam COVID. Tujuan tata kelola dan manajemen dalam COVID dikelompokkan menjadi 5 domain. Domain memiliki nama dengan kata kerja yang memaparkan tujuan dan bidang kegiatan tujuan yang terkandung di dalamnya. Untuk governance domain sendiri ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Nah, untuk manajemen domainnya ada APO, Align, Plan, and Organize, BAI, Build, Acquire, and Implement, DSS, Deliver, Service, and Support, dan juga MEA, Monitor, Evaluate, and Assist. Untuk penjelasan pada domain EDM akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad. Baik, terima kasih untuk atas waktunya, Mas Aldo. Selanjutnya saya ingin menjelaskan domain EDM, IDM, atau domain Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi domain EDM merupakan area tata kelola pada COVID-5 yang memiliki fungsi mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan manajemen TI secara keseluruhan yang dilakukan oleh perusahaan. Proses tata kelola ini berkaitan dengan tujuan stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko, dan sumber daya. Mencakup praktik dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI, dan pemantauan hasilnya. Jadi, domain EDM ini mempunyai 5 subdomain. Yang pertama itu ada EDM 01, itu Ensure, Governance, Framework, Setting, and Maintenance. Yang kedua itu EDM 02, Ensure, Benefit, Delivery. Yang ketiga itu EDM 03, Ensure, Risk, Optimization. Lalu ada yang keempat itu EDM 04, Ensure, Resource, Optimization. Lalu yang kelima itu EDM 05, Ensure, Stakeholder, Transparency. Next, Mas Aldo. EDM 01, Ensure, Governance, Framework, Setting, and Maintenance. Jadi EDM ini memberikan pendekatan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan pendekatan tata kelola perusahaan. Keputusan terkait TI dibuat sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan dan nilai yang diinginkan terwujud. Untuk itu, memastikan bahwa proses terkait TI diawasi secara efektif dan transparan. Kepatuhan dengan persyaratan hukum, kontrak, dan peraturan dikonfirmasi, dan persyaratan tata kelola untuk anggota dewan terpenuhi. Nilai capability level yang dicapai pada subdomain EDM 01 adalah level 2 atau memanage proses. Artinya proses tata kelola teknologi informasi yang diimplementasikan perusahaan saat ini sedang terkelola atau terencana, termonitor, dan disesuaikan. Untuk level target yang diharapkan perusahaan adalah level 3, yaitu unstable process. Next. Saldo, next. Selanjutnya, ini adalah table analisis gap EDM 01. Di sini ada nama prosesnya dan level saat ini, level target, dan gap. Nama prosesnya itu EDM 01, lalu level saat ini itu 2, level targetnya itu 3, dan gapnya itu 1. Tabel di atas ini memperlihatkan nilai gap pada proses subdomain EDM 01 antara level saat ini dan level target yang diharapkan adalah 1. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu dilakukannya pengawasan tata kelola TI oleh pihak internal dalam pengelolaan TI untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.
Lalu yang kedua itu menerapkan prinsip-prinsip panduan tata kelola, model pengambilan keputusan, dan level otoritas berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu yang ketiga, membuat dokumentasi mengenai catatan perbaikan setiap penyimpangan yang ditemukan. Yang keempat, membuat kebijakan mengenai tata tertib pegawai dalam penggunaan TI seperti untuk tidak mencantumkan username dan password pada komputer masing-masing pegawai untuk mengakses sistem. Selanjutnya itu EDM 02 atau Ensure Benefit Delivery. Nilai capability level yang dicapai pada subdomain ini adalah level 2, yaitu memanage proses. Artinya proses tata kelola teknologi informasi yang diimplementasikan perusahaan saat ini sedang terkelola, atau terencana, termonitor, dan disesuaikan. Untuk level target yang diharapkan perusahaan adalah level 3, yaitu established process. Dan di samping ini ada tabel analisis KPDM 02. Tabel di samping memperlihatkan nilai. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu melakukan peninjauan nilai atau manfaat dari penggandaan perangkat TI untuk mengetahui seberapa besar manfaat TI dalam proses keseluruhan dalam instansi, baik itu pengecekan harian, mingguan, maupun sebulan sekali. Lalu yang kedua, melakukan tindakan atau gerakan cepat dalam hal perencanaan program kerja investasi, pembiayaan, maupun resiko untuk melihat bagaimana manfaat dari pengguna TI sebagai penunjang kinerja. Selanjutnya itu EDM 03, Ensure Risk Optimization. Nilai capability level yang dicapai pada subdomain EDM 3 ini adalah level 0 atau incomplete process. Artinya organisasi pada tahap ini tidak melaksanakan proses-proses TI yang seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dari proses TI tersebut. Untuk level target yang diharapkan perusahaan adalah level 1, yaitu performance process. Dan di samping ini ada tabel analisis gap EDM 03. Tabel di atas ini memperlihatkan nilai gap pada proses subdomain EDM 03 antara level saat ini dan level target yang diharapkan adalah 1. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu membuat kebijakan manajemen risiko agar Diskominfo bisa mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko yang dapat muncul di kemudian hari. Lalu yang kedua, perlu adanya dokumentasi tertulis, yaitu SOP penanganan risiko dalam merespon secara cepat terkait perubahan risiko dan pelaporannya. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai, serta memberikan pelatihan terkait penerapan manajemen risiko, teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat itu memperkuat kegiatan monitoring penerapan manajemen risiko teknologi informasi untuk bahan evaluasi, agar penerapan manajemen risiko dapat terus diperbaharui dari kekurangan yang belum teridentifikasi. Selanjutnya itu EDM 04 atau Ensure Resource Optimization. Dan di atas ini ada tabelnya. Jadi nilai capability level yang dicapai pada subdomain EDM 04-nya adalah level 2 atau manage proses. Artinya proses tata kelola teknologi informasi yang diimplementasikan perusahaan saat ini sedang terkelola atau terencana, termonitor, dan disesuaikan. Untuk level target yang diharapkan perusahaan adalah level 3, yaitu established process. Tabel di atas memperlihatkan nilai gap pada proses subdomain EDM 04 antara level saat ini dan level target yang diharapkan adalah 1. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu melakukan penambahan SDM IT yang mempunyai kompetensi di bidang TIK melalui penerimaan pegawai baru atau perekrutan tenaga kontrak. Yang kedua itu memberikan fasilitas kepada pegawai seperti sosialisasi dan pelatihan terhadap sumber daya manusia pengguna teknologi informasi agar lebih dapat memanfaatkan TI dengan baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga itu melakukan perbaikan sistem seperti maintenance dan update secara rutin terhadap sistem informasi yang ada.
Yang keempat, melakukan pengembangan SDM IT melalui beasiswa pendidikan berbasis IT. Lalu yang terakhir itu EDM 05 atau Ensure Stakeholder Transparency. Nilai capability level yang dicapai pada subdomain EDM 05 adalah level 0 atau incomplete process. Artinya organisasi pada tahap ini tidak melaksanakan proses-proses TI yang seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dari proses TI tersebut. Untuk level target yang diharapkan perusahaan adalah level 1 yaitu performance process. Dan di bawah ini ada memperlihatkan tabel nilai gap pada proses subdomain EDM 05 antara level saat ini dan level target yang diharapkan adalah 1. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu peningkatan transparansi antara pemerintah dan sektor swasta atau stakeholder dengan melakukan pertemuan dan rapat koordinasi secara rutin. Lalu yang kedua itu perlu adanya pendokumentasikan pengukuran kinerja TI agar dapat bermanfaat di masa yang akan datang dalam evaluasi kinerja dan pengembangan sistem. Yang ketiga itu memonitor setiap implementasi kerja antara Diskominfo dan sektor swasta untuk memastikan persyaratan TI terpenuhi dalam rangka adanya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program atau kegiatan skala provinsi. Mas punten, sebelum lanjut deh. Ini saya mau tanya. Ini acuan presentasinya menggunakan tes. Kedengaran nggak suara saya? Iya, Pak. Ya, ini acuan presentasinya menggunakan COVID berapa ya? COVID 5 atau COVID 2019? Kalau ini saya searchingnya itu kalau nggak salah COVID berapa ya, Pak? 5 kalau nggak salah, Pak. Kan saya dari awal memberitahunya COVID 2019, Mas. Ibu pun sudah saya bagikan pada e-learning. Kalau ini memang betul menggunakan COVID 5, adanya namanya capability, ada gap dan sebagainya. Coba, udah ada yang download belum COVID 2019, ebook yang saya share pada e-learning? Sudah, Pak. Coba salah satu kalian share screen deh. Share screen untuk COVID-nya ya, COVID 2019, bukan presentasi kalian. Coba sekarang buka ke halaman 29 atau kalau misalnya page di atasnya itu 27. 29 boleh. Coba langsung ke page 29. Nah, coba ke bawah. Terus. Nah, ini loh yang saya maksudkan. Kenapa saya dari awal bilang ini akan berhubungan dengan proyek akhir kalian? Karena sebetulnya kalian tuh sudah menentukan kalian ingin membuat sebuah service atau memberikan atau menciptakan sebuah service layanan IT apa. Bisa berupa produk ya, bisa berupa produk TI, bisa berupa layanan TI. Intinya adalah INT related. Di mana kemudian
kalian itu menurunkan cascading dari buku ini seperti itu. Tahap pertama adalah IDM. Domain IDM nih. Ya kan? IDM 01 terkait ya Ensured Governance Framework Setting and Maintenance. Kalian melihat ini enterprise goals-nya. Kalian sesuaikan. Dari COVID ini sudah memberikan enterprise goals dengan alignment goals. Coba scroll ke paling akhir. Langsung ke paling akhir, Mas. Maka itu aja scroll yang samping tuh, samping kanan. Langsung ke paling akhir. Terus coba ke atas lagi, ke atas sedikit pelan-pelan, terus naik terus. Kayaknya ini belum keload aja deh. Harusnya bentar. Saya bantu deh ke halaman. Bentar. Ke halaman 297. Ini aja Mas, tuh kan di atas ada tuh 297 ya, langsung. Belum keload ya. Atau coba di refresh lagi. File size 2,5 MB nggak? Nah nih. Nah, ini kan ada nih. Enterprise Goals EG01, EG02, apa saja. Nah, kalian ya dari tujuan service atau layanan TI yang kalian ingin berikan, kalian sesuaikan dengan apa? EG itu Enterprise Goals ya. Dengan tujuan enterprise. Enterprise Goals itu adalah tujuan secara generalnya. In generalnya seperti apa? Gitu kan. Portfolio of competitive products and service gitu kan. Ada juga misalnya compliance with external laws and regulations gitu kan. Atau misalnya customer oriented service culture. Jadi ibaratnya kalian berfokus centernya itu pada customer. Atau misalnya enterprise goals kalian ketika melakukan IT governance ini adalah dari COVID ini ingin quality of financial information dan sebagainya. Atau mungkin terkait business service continuity and availability. Kalian pilih nih dari 13 EG ini. Nah, kemudian dari 13 EG ini kalian turunkan. Kalian pilih AG mana, alignment goals mana yang paling cocok. S itu ada secondary, P itu ada primary. Let's say misalnya kalian ingin berfokus nih ya, let's say di manage digital transformation program. Ya kan? Nah, dari manage digital transformation program atau AG12, kita lihat dulu nih yang primernya ada apa aja. Ada AG03, ada AG08, ada AG09. Untuk dan ke bawah deh, masih banyak lagi kalau nggak salah AG. AG itu coba terus ke bawah. Oh enggak, berarti benar. Sampai AG13. Nah, dari ini kita lihat yang primary tadi mana aja. Oke, yang primary ada AG03, AG08 sama AG09. Ini pasti akan digunakan. Ya kan sebagai alignment goals-nya. Nah, secondary-nya apa? Dari AG05 dan AG06. Secondary ini kalian bisa ingin menggunakan atau enggak. Misalnya delivery of INT services in line with business requirements. Kalau misalnya kalian mikir ini perlu, ya berarti ini governance ini dibutuhkan. Agility to turn business requirements into operational solutions. Ini juga sama. Ini apakah diperlukan atau enggak? Kalau memang diperlukan, berarti memang ini semuanya digunakan. Berarti apa? Menggunakan AG03, 05, 06, 08, 09, coba scroll lagi ke bawah. Dan terakhir AG13 ya. Nih. AG13 knowledge expertise and initiative for business innovation. Nah, setelah udah di mapping, kalian ke bawah lagi. Nah, ini ada nih mappingnya lagi nih. Dari AG, tadi AG berapa? 09 ya kalau nggak salah yang saya ambil. AG13 ya. Yang primary dulu deh. Yang primary dulu coba. Primary AG09, AG04 sama AG09 ya. Coba ke bawah.
Nah, kita lihat lagi nih AG08 dan AG09, ya kan? Kita lihat IDM yang akan digunakan apa aja, gitu kan? Oke, IDM yang digunakan AG08 nggak ada nih, cuma ada langsung ke APO, ya kan? Ya udah berarti kita menggunakan yang APO, Manage Strategi and Manage Enterprise Architecture. AG09, oh ada EDM-nya, makanya menggunakan EDM 04. Tapi dia AG08 nih, ada nih EDM-nya, tapi hanya bersifat secondary. Seperti itu. Nah, dari setiap ini ya diturunkan lagi, ada lagi yang namanya ini kan EDM APO ya, ada BAI dan seterusnya. Ya kan BAI ini di next week ya, BAI ini. Nah, kita kembali lagi ke atas halaman 29. Nah, ini kan kelihatan nih, EDM 01, ya kan? Ensured governance. Nah, ini apakah menggunakan atau enggak nih? Kalian tadi dari berdasarkan enterprise goals-nya. Oh, ternyata nggak gue pakai nih EDM 01. Coba tadi dia AG08 nggak ada kan, tapi AG09 ada. Berarti dia pakai EDM 03. Nah, kalian langsung ke EDM 03 coba. Ke EDM 03. Bawah, terus ini masih EDM 01 semua. Nah, ini EDM masih 02. Stop, naikkan dikit. Naik lagi. Oh, ini EDM masih EDM 02 ya. Coba ini EDM. Coba itu EDM berapa? 03 ya. Nah, ini berarti kalian pakai nih EDM 03. Enterprise goals-nya apa yang dipakai? Alignment goals-nya apa yang dipakai? Kalian tulis nih di sini. Baru masukin capability levels dan seterusnya. Ketika nanti ternyata kalian kan ada yang primary ya, ada AG08, AG09, ada AG berapa yang atas, tuh kan. Yang primary dimasukin. Dimasukkan nih. EDM-nya berapa? Dari EDM tadi berarti masuk apa? Setelah EDM udah di input, dibikin komponen proses seperti ini, masuk kepada apa? Ke APO. Ya. Begitu. Nah, udah masuk dari APO, ya next week kita akan membahas apa? Ya terkait dengan BAI gitu loh. Jadi ini tuh sebuah kalian membuat sebuah apa ya? Continuity project. Atau project membangun lah ibaratnya. Jadi nggak bisa satu step ini dilupakan. Gitu kan. Habis dari evaluate dari monitoring ke APO, align plan organize, ke build acquire implement, kemudian ke DSS delivery service support, terakhir ke monitor evaluate assess. Selesai UTS. Di next baru kita masuk ke designing tailored baru. Ini beda lagi, tapi sama masih cascading dari sebelum UTS. Kalian udah menciptakan nih sebuah governance foundation-nya ya. Dari EDM, APO, BAI, DSS sama MEA. Dari situ kalian bikin designing-nya. Habis itu baru bikin implementation-nya seperti apa. Seperti itu gitu loh. Makanya kenapa saya memberikan ebook yang lengkap ya. Ketika kalian lihat ada ebook 2, 3, 4 itu untuk apa? Sebagai acuan. Kalian ngelihat dari sini. Kalian udah tinggal masukin. Tugas kalian sebetulnya gampang. Gampang banget. Cuma harus banyak baca aja gitu loh. Ininya. Oke, jadi balik lagi pada tadi tugas kalian ya. Ini nggak usah diteruskan karena sudah jelas. Fokusnya sudah berbeda, tujuannya sudah salah gitu kan. Saya ingin diperbaiki ya, menggunakan COVID 2019 ini disesuaikan dari IDM dan APO-nya. Kalian lihat ya, ketika kalian bingung ini dari mana nih EG01, dari mana nih EG01, kalian lihat di appendix. Kalian cari tahu ini berasalnya dari mana. Jika memang tidak ketemu, kalian bisa personal chat kepada saya. Makanya dari awal saya bilang, membahas terkait audit tata kelola TI ini tidak akan jauh-jauh terkait atau tidak akan melenceng dari yang namanya alignment, tidak jauh-jauh dari yang namanya apa? Cascading. Jika kalian lihat semuanya ada turunan-turunan semua, gitu kan? Dari apa? Dari EG diturun ke AG, dari AG diturunin ke apa? EDM, APO, BAI, DSS, MEA. Dari situ nanti akan diturunkan lagi apa? Ke dalam apa? Ke dalam komponen proses, ke dalam activities.
Ini kalian tinggal melihat aja acuan ini. Namanya ya namanya aja framework gitu kan. Kalian enak. Sehingga nanti ketika acuannya itu, ketika kalian membuat sebuah layanan TI, enak udah langsung gaspol gitu loh. Udah sesuai, udah ada nih yang membuat risetnya. Kalian tinggal mengimplementasikan saja gitu loh. Kayak tadi coba EG terkait finance ya tadi, atau enggak terkait customer center. Kan kita misalnya orang awam bingung, aduh ini gue kalau punya enterprise gue fokus kepada customer gitu, kita ingin mengedepankan customer atau kita customer centered gitu, customer centris, kita apa aja ya alignment goals yang harus kita lakuin. Udah ada ini yang bikin risetnya, udah ada yang bikin best practice-nya seperti apa. Oke, alignment goals-nya seperti ini, kemudian activities yang harus dilakukan seperti ini, udah enak, komponen prosesnya seperti ini, kita tinggal apa, tinggal menjalankan gitu loh. Kita tinggal membuat tata kelolanya, kemudian mendesain, ya kan? Nanti di buku selanjutnya setelah OTS, dan juga tinggal mengimplementasikannya saja. Outcome dari perkuliahan adalah ya dokumentasi project akhir kalian ini. Project kalian apa? Layanan TI apa yang ingin kalian buat, yang kemudian diatur sedemikian rupa sehingga mengikuti standar dari COVID. Ketika kalian lulus dari kuliah ini, sudah membuat dokumentasi sesuai dengan COVID 2019, kalian sudah ready. Untuk apa? Mengambil sertifikasi COVID. Kenapa? Ya wong isinya cuma neng-onoto gitu loh. Seperti itu. Nah ini pas saya ngeliat gitu kan, tadi waktu sebelum kelas saya baca, wah ini bener nih, COVID 5 nih kayaknya nih yang dipakai. Karena udah nggak ada itu gap-gapan lagi, udah modelnya yang tadi, capability emang masih dipakai. Seperti itu. Sudah beda, core modelnya saja sudah beda seperti itu. Nah, saya membiarkan aja dulu gitu kan. Tadi sampai EDM 05 gitu, saya ingin tahu sejauh mana, tetapi saya rasa ya daripada kita membuang-buang waktu juga gitu kan. Karena emang tujuannya sudah berbeda. Jadi ya saya pikir untuk yang tugas kali ini harap diperbaiki terlebih dahulu ya. Ini menyimpangnya lebih jauh daripada tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya lebih kepada substansial, tidak terlalu banyak perbaikan gitu kan. Tetapi lebih ke arah desain. Kali ini saya desain oke, saya bagus gitu kan. Saya apresiasi sampai EDM 05 ini sudah ada peningkatan yang luar biasa gitu kan. Saya juga enak, placementnya juga bagus, tetapi substansialnya yang sangat melenceng seperti itu. Oleh karena itu jadi memang karena ini kita beda perspektif ya, ini diperbaiki saja dulu ya teman-teman sekalian. Dari makalahnya juga diperbaiki terlebih dahulu, gunakannya COVID 2019 karena saya dari awal sudah mengatakan kalau kita akan menggunakannya ada COVID 2019. Dan ebook yang saya berikan total ada 4 ebook yang saya berikan itu sebagai acuan perkuliahan ini, dan jika kalian ingin lulus dari perkuliahan ini cukup mengacu dari 4 buku yang atau 4 ebook yang sudah saya berikan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Aru, Mas Nana atau Mas Aldo, dipersilakan. Maaf Pak, ini layanannya bebas. Gimana? Tema layanannya kan ini bebas. Bebas. Pak? Bebas. Ya. Bebas Mas. Ya, Yang penting INT related. Ibaratnya kalian mau buat cilok nggak masalah, tapi ada INT relatednya silahkan. Cilok online boleh. ya, Pak. Bebas. Terserah saja. Gunakan ini imajinasi kalian seliar mungkin. Kalau bisa memiliki novelty, bisa kalian majukan nih teman-teman. Menjadi skripsi kalian, menjadi tugas akhir kalian. Ingat kalian sudah semester 5, hanya terpaut 2 semester lagi kalian sudah harus memikirkan yang namanya tugas akhir. Di semester depan kalian akan berkutat dengan yang namanya kerja praktik. Jadi saya harap dari perkuliahan ini bisa menjadi inspirasi juga sebagai tugas akhir kalian. Kalian ingin membuat sebuah IT governance, boleh, silakan. Gitu kan. Tapi yang jelas ketika ini levelnya menjadi sebuah tugas akhir, perlu disempurnakan lagi dibanding jika memang hanya keluarannya berdasarkan dari proyek akhir mata kuliah saja, seperti itu. Ini bisa kalian kembangkan menjadi tugas akhir, gitu kan. Selama memang idenya memiliki novelty yang bagus, seperti itu.
Cukup jelas Mas Nana? Siap Pak, jelas. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya sudah Oke, siap. Terima kasih Mas Nana. Dari Mas Aru dan Mas Aldo. Udah jelas Pak, udah jelas. Oke, siap Mas Aru. Cukup Pak untuk setnya Pak. Oke, siap. Kalau gitu terlebih dahulu harap segera diselesaikan revisinya ya. Dikirimkan kepada saya. Untuk presentasi bisa menggunakan YouTube saja. Nanti seperti semester sebelumnya dipresentasikan karena kita tidak mungkin pertemuan minggu depan membahas ini lagi karena kita sudah akan jam ya. Sekaligus untuk tugas minggu depan adalah sampai dengan BAI ya. Jadi kan hari ini masih sampai APO saja, tapi ya minggu depan kita sudah sampai BAI atau Build, Acquire, and Implement ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sekalian ingin buat langsung ke BAI silahkan, dipersilakan gitu kan. Untuk makalah pun ya itu bisa kalian langsung kan tadi saya ngeliat ya bagus tuh. Saya suka ada kata pengantar, pendahuluan dan sebagainya. Mungkin kalian bisa buat in general saja di mana makalah ini sudah mencakup sampai nanti akhir. Jadi makalah ini bukan hanya berfokus kepada makalah IDM dan APO saja, tetapi makalah ini malah menggambarkan proyek akhir dari layanan TI yang ingin kalian buat seperti itu. Yang kemudian nanti di dalamnya ada terkait dari IT governance yang disesuaikan sesuai dengan COVID 2019 seperti itu. Untuk deadline dari revisi ini ya, karena kan harus sama record video, saya beri deadline sampai Kamis ya. Kamis atau Jumat, Kamis lah ya. Saya lempar terserah gimana, Kamis atau Jumat biar kalian tidak terlalu terbebani juga. Kamis ya. Iya Pak. Gimana? Terserah Bapak aja Pak. Kamis cukup ya. Iya Pak. Oke, yaudah kalau gitu saya tunggu sampai hari Kamis ya. Jika kalian memang mau sekaligus membuat atau gini deh, nggak apa-apa sampai Minggu aja kalau gitu. Kita buat sampai hari Minggu. Dan tapi ya hari Minggu sudah termasuk BAI ya. Sudah sampai BAI. Kalau gitu sampai Senin depan aja deh. Kalau gitu sampai Senin depan aja sudah langsung dimasukkan ya BAI-nya. Tapi kalian misalnya ragu bisa mengumpulkan dulu hari Kamis ya. Apakah sudah benar atau tidak nanti akan saya berikan feedback. Misalnya sudah benar, kalian boleh langsung melanjutkan kepada BAI sehingga video tidak usah sampai Kamis, yang penting dokumentasinya. Nah, untuk video sampai hari Senin gitu ya. Penjelasan sampai tahap BAI atau Build, Acquire, Implement. Jadi untuk minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka, hanya bersifatnya asinkronus seperti itu saja. Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Oke, kalau begitu saya tutup ya untuk program hari ini. Terima kasih banyak. Stay safe and stay healthy. Selamat melanjutkan aktivitas atau kegiatan berikutnya atau kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak. banyak ya Pak.